Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Fadili, NPM 10119080. Di sini saya akan menjelaskan resum materi tentang materi agama mengenai Al-Quran. Sejarahnya turun Al-Quran atau nuzulul Quran adalah kata kerja najala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat kita baca sekarang ini. Menurut Al-Jaqani dalam Manhalil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebut dalam surat Al-Buruj ayat 21-22, yang artinya bahkan didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, tahapan kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baiat Al-Ijah atau tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qadar ayat 1 yang artinya sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang selanjutnya tahapan ketiga itu Al-Quran diturunkan dari Baiat Al-Ijah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disyaratkan dalam Quran Asy-Syura ayat 193 sampai 195, yang artinya dia dibawa turunkan oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Juga dalam hadis riwayat Al-Bahaq, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan suatu kebaikan didapatkan kepada 10 semisalnya aku tidak mengangkat alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf dan satu huruf dan mim satu huruf. Itu ta'riful Al-Quran. Al-Quran sebagai mujizat. Mujizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, dan jika kamu tetapkan dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Juga dalam Quran surat Al-Hud ayat 14,
yang artinya jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu atau ajakanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepadanya? Yang selanjutnya itu Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat pula, diantaranya yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Selanjutnya di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar melakukannya. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Sungguhnya kemuliaan yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 3. Selanjutnya itu Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Seperti diketahui, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Para ulama membagi masa turunannya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Bersifat membesar dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, terdapat dalam Quran yang Allah berfirman, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberian kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisih. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Berlaku untuk seluruh umat manusia. Terdapat dalam Quran Al-Syura ayat 192 sampai 193. Juga terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dan dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab dan jelas, yaitu nama-nama Al-Quran. Al-Quran secara istilah itu firman Allah yang berbentuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf. Yang diriwayatkan kepada kita dengan muwatir merupakan ibadah bila membacanya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama-nama Al-Quran yaitu yang pertama Alkitab, Asmaul Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surat Al-Fussilat ayat 41. Selanjutnya Al-Huda. Al-Huda dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185.
Ar-Rahman dalam Quran Al-Isra ayat 82, An-Nur dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 15 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 16, Ar-Ruh Quran Surat Asyura ayat 52 dan Asy-Syifa dalam Quran Surat Yunus ayat 57, Al-Haq dalam Surat Al-Baqarah ayat 147, Al-Bayan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 138 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari resum materi agama dari pertemuan 1 hingga pertemuan 4. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.